Perkenalkan, nama saya Stella Octavia Pasaribu, NPM 20140207. Jurusan PGSD, mata kuliah IPS kelas rendah. Di sini saya akan menjelaskan tentang esensi kurikulum IPS. Ruang lingkup esensi materi dari mata pelajaran IPS meliputi aspek-aspek geografi, sosiologi, sejarah, ekonomi. Keempat aspek tersebut tentunya diambil atau dikaji dari pengalaman sebuah peristiwa. Peristiwa atau kabar berita yang terjadi dan menyangkut pada aktivitas kehidupan manusia di masyarakat serta tidak jelas asal-usulnya dan masih berupa desas-desus atau kabar angin diartikan sebagai isu sosial. Perkembangan ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu pengetahuan alam didasari oleh pengungkapan fakta dan data yang selanjutnya sampai kepada konsep, generalisasi, dan teori dan hukum. Yang pertama itu ada peristiwa. Peristiwa atau kejadian adalah hal-hal yang pernah terjadi yang benar-benar pernah terjadi, tetapi masih perlu dibuktikan kebenarannya. Seperti peristiwa ada yang bersifat alamiah dan insaniah. Peristiwa yang bersifat alamiah seperti banjir, tsunami, gempa bumi, dan sebagainya. Peristiwa yang bersifat insaniah seperti pemilu, pembangunan jembatan, dan krisis moneter. Yang kedua itu ada fakta. Peristiwa atau kejadian yang telah diuji dan diketahui kebenarannya disebut fakta. Fakta merupakan hasil dari observasi yang bisa dibuktikan secara empiris dan real. Yang ketiga itu ada konsep. Konsep adalah suatu istilah, pengungkapan abstrak yang digunakan untuk tujuan mengklarifikasikan atau mengkategorikan suatu kelompok atau suatu benda, gagasan atau peristiwa. Yang keempat itu ada generalisasi. Generalisasi merupakan abstraksi yang sangat terikat konsep. Untuk memahami generalisasi diperlukan paling sedikit 2 konsep. Bisa dari satu disiplin ilmu sosial atau dari disiplin ilmu sosial yang berbeda. Yang kelima itu ada aspek-aspek IPS dan konsep dasarnya. Yang pertama sosiologi. Sosiologi memiliki konsep-konsep dasar antara lain sosialisasi, peranan norma dan sanksi, nilai gerakan sosial masyarakat. Yang kedua ada ekonomi. Konsep-konsep dasar ekonomi antara lain kelangkaan, produksi, saling ketergantungan, dan pembagian kerja. Yang ketiga ada geografi. Konsep-konsep dasarnya antara lain lokasi, interaksi spasial, pola spasial kota, difusi kebudayaan. Yang keempat ada sejarah. Konsep-konsep dasarnya antara lain kontinuitas dan perubahan, waktu lampau, kerjasama, konflik, dan nasionalisme. Terus ada nilai dan sikap serta keterampilan intelektual. Yang pertama itu nilai dan sikap dalam kurikulum IPS. Nilai itu bersifat umum dan mempengaruhi perilaku seseorang terhadap objek dan orang lain. Sedangkan sikap berkenaan dengan hak-hak yang khusus. Suatu nilai merupakan ukuran untuk menentukan apakah itu baik atau buruk. Nilai bersifat utuh atau abstrak. Pengajaran nilai memerlukan skill dengan memperhatikan kesesuaian bahan pengajaran dengan kehidupan sehari-hari. Bahan acuan bukan hanya kepada kurikulum yang tertera dalam rancangan formal, tetapi juga kepada hidden kurikulum dengan mempertimbangkan pula potensi dan kemampuan anak. Yang pertama itu arti sikap. Terdapat berbagai rumusan tentang sikap yang dikemukakan para ahli, disebabkan adanya latar belakang pemikiran dan konsep yang berbeda. Yang kedua itu kaitan nilai dengan sikap. Nilai juga dirumuskan secara beragam dengan landasan berbeda-beda serta tujuan dan disiplin yang berbeda pula. Nilai merupakan konsep dalam ekonomi, filosofi, pendidikan, dan bimbingan juga di dalam sosiologi dan geografi serta sejarah. Yang sering terjadi ialah satu sikap disebabkan oleh banyak nilai.
Contoh banyak nilai dan sikap yang dapat dikembangkan di materi IPS. Dari topik lingkungan sekitar, subtopik rumah. Kerjasama di lingkungan desa atau kelurahan, jenis-jenis pekerjaan. Yang selanjutnya ada keterampilan intelektual, kemampuan analisis, personal dan sosial dalam kurikulum IPS. Keterampilan intelektual atau kemampuan analisis adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Kemampuan analisis adalah merupakan bagian dari keterampilan intelektual. Keterampilan dan kemampuan ini antara lain meliputi hal-hal ini, yaitu keterampilan untuk memperoleh pengetahuan dan informasi, berpikir, mengkritik informasi, dan membedakan fakta atau opini, membuat dan mengambil keputusan dengan profesional, memecahkan masalah menggunakan media. Yang kedua, keterampilan personal, keterampilan psikomotor, keterampilan studi dan kebiasaan kerja, keterampilan bekerja dalam kelompok, keterampilan akademik. Keterampilan lainnya seperti keterampilan fisik, politik, dan emosional. Keterampilan sosial meliputi kehidupan dan kerjasama, belajar, memberi dan menerima tanggung jawab, menghormati hak-hak orang lain, dan membina kesadaran sosial. Latihan dan pembinaan pada proses belajar mengajar antara lain berdiskusi dengan teman, bertanya kepada siapapun, menjawab pertanyaan orang lain, menjelaskan kepada orang lain, membuat laporan, memerankan sesuatu, dan seterusnya. Contoh keterkaitan antara peristiwa, fakta, konsep, generalisasi, nilai, sikap, dan keterampilan intelektual, personal, sosial dalam konteks pendidikan IPS. Dalam pengajaran IPS, kita harus mengembangkan dan membangkitkan minat dan sikap positif serta aktivitas siswa. Dalam artian, di dalam penyajiannya, seorang pendidik harus mengetahui kemampuan anak didik dan kemampuan berpikirnya. Dalam penyajiannya, seorang guru mempersiapkan isi materi secara terperinci, disertai contoh-contoh atau gambaran-gambaran yang berkaitan dengan peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi. Keterampilan yang harus dimiliki siswa didik kecuali keterampilan intelektual, keterampilan personal, keterampilan mengarang, keterampilan sosial. Berikut ini adalah contoh materi dan proses pembelajaran yang menunjukkan adanya keterkaitan antara peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi, nilai, sikap, dan keterampilan peserta didik. Contohnya materi perjuangan para tokoh pejuang pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Mendeskripsikan perjuangan para tokoh pejuang pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Peserta didik mengenal arti pergerakan nasional dan arti Sumpah Pemuda bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ranah kognitif, setelah mempelajari ini, peserta didik diharapkan dapat menceritakan latar belakang timbulnya pergerakan nasional serta tokoh-tokohnya. Yang kedua, menerangkan peristiwa Sumpah Pemuda, menceritakan tokoh-tokoh yang berperan dalam Sumpah Pemuda, menunjukkan arti pergerakan nasional dan Sumpah Pemuda bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ranah afektif menghayati jasa para pelopor pergerakan nasional, mengapresiasi jiwa Sumpah Pemuda. Yang ketiga, ranah psikomotor, mencoba melakukan wawancara untuk memahami makna zaman pergerakan nasional dengan tokoh-tokoh tertentu. Memahami makna Sumpah Pemuda melalui proses diskusi kelas. Peristiwa sebagai bahan kajian, peringatan Hari Kebangkitan Nasional atau Sumpah Pemuda. Fakta-fakta sebagai bahan kajian, gambar-gambar dari tokoh-tokoh bersejarah. Naskah Sumpah Pemuda, gambar gedung-gedung bersejarah bagi pergerakan nasional. Gambar suasana Jakarta pada zaman penjajahan. Konsep nasionalisme, imperialisme, dan kolonialisme. Kaum pergerakan persatuan bangsa, kemerdekaan dominasi asing, patriotisme, organisasi politik, hak asasi manusia, dan seterusnya.
Generalisasi, setiap masyarakat manusia pasti mengalami perubahan. Penjajahan selalu menimbulkan konflik dan kesengsaraan. Perwujudan nasionalisme disesuaikan dengan tantangan zamannya. Nilai material, peserta didik merasa lelah menikmati hasil kemerdekaan. Nilai vital, cermat dalam meneliti nilai sejarah, objektif dalam menilai informasi, kreatif dalam memprediksi. Nilai kerohanian, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmatnya, dan seterusnya. Rasional dalam berargumentasi, memiliki empati terhadap pengorbanan para pahlawan. Rasa bertanggung jawab atas nikmat kemerdekaan, dan seterusnya. Sikap bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa disertai rasa tanggung jawab. Tanggap terhadap perkembangan zaman, bersikap terbuka dan toleran terhadap pendapat orang lain, bangga sebagai bangsa Indonesia dan mencintai bangsa dan tanah air, dan seterusnya. Sekian penjelasan dari saya, jika ada yang kurang mohon dimaafkan. Terima kasih.